Kita akan mulai diskusi kita pagi ini, prospect theory and the risk-seeking behavior by travel firm. Pertanyaan standar seperti yang sudah-sudah. Artikel ini sebetulnya isunya apa? Apa isu dari artikel ini? Silahkan. Nabila, Ervina, Siti, dan Atika. Silahkan dijawab. Izin menjawab, Bu. Nabila, iya, silahkan. Jadi artikel ini menjelaskan tentang hubungan antara risiko dan return di tingkat organisasi dengan menggunakan PT atau prospect theory. Dan membahas kekurangan dalam model pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, peneliti menyarankan pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah di penelitian sebelumnya. Pendekatan yang digunakan menggunakan pengukuran berbasis akuntansi untuk risiko dan return yang dimana menghasilkan hubungan negatif yang signifikan antara posisi return perusahaan dan tingkat resikonya, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai return di atas tingkat referensi akan cenderung mengambil risiko yang lebih rendah daripada perusahaan yang mempunyai return di bawah tingkat referensi. Seperti itu, Bu. Oke, jadi ini sebetulnya seperti tadi dibilang oleh Nabila, penelitian ini ingin menguji hubungan antara resiko dan return, tapi dengan pendekatan yang dipakai oleh dengan pendekatan prospek teori gitu ya. Prospek teori sendiri itu dipropos oleh Kahneman dan Tversky tahun 79. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih perlu melakukan pendekatan untuk menjelaskan hubungan resiko dan return tadi dari sudut pandang prospek teori. Di latar belakang itu dijelaskan itu. Kenapa harus dengan pendekatan menggunakan prospek teori? Toh selama ini kita nggak pakai itu gitu. Kenapa begitu? Ada yang mau menjelaskan? Nabila? Nabila, Ervina, Siti, dan Atika. Izin menjawab, Bu. Ika, iya, Nabila. Jadi karena studi sebelumnya itu untuk memperkirakan poin referensi dan risiko serta posisi return perusahaan berdasarkan rangkaian waktu pengembalian perusahaan selama periode waktu yang diteliti. Faktanya, kritik utama mengenai pendekatan ini adalah penggunaan langkah-langkah yang disarankan tepat jika distribusi return konstan selama periode waktu yang dipelajari. Dan dalam artikel ini, peneliti menyarankan pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan menyarankan pandangan alternatif untuk menyembuhkan titik referensi, posisi risiko, dan return. Oke. Saya share screen kelihatan ya, sudah ya? Oke. Jadi kalau kita bicara kenapa sih, apa yang menggerakkan, apa yang menggerakkan peneliti hingga peneliti ingin meneliti risk-seeking behavior dari perusahaan dengan pendekatan prospek teori, itu sebetulnya ada di bagian latar belakang. Ini jelasin. Kalau selama ini kita kan pakai expected utility theory, gitu kan ya. Expected utility theory sebagai tools untuk menganalisis decision making under risk. Tapi ternyata dalam kenyataannya banyak sekali penelitian yang menemukan bahwa hubungan antara resiko dan return itu tidak seperti yang dijelaskan oleh expected utility theory. Kalau expected utility theory itu kan menjelaskan ada trade-off antara resiko dan return, di mana kalau resiko yang kita hadapi tinggi, kita akan mensyaratkan return yang tinggi, gitu kan ya, expected utility theory. Tapi ternyata itu tidak selalu begitu yang terjadi.
Bahkan ada beberapa penelitian yang menemukan hubungan negatif antara resiko dan return. Kalau yang expected utility theory itu kan hubungannya positif. Nah, karena ada hubungan yang negatif tadi, kan kemudian muncul prospek teori. Dipropos oleh Kahneman dan Tversky gitu kan ya. Kahneman dan Tversky mempropos ini pada tahun 1979. Untuk menjelaskan kenapa ada di praktek yang nyata itu ada hubungan negatif gitu. Ada hubungan negatif antara resiko dan return itu. Nah, penelitian ini ingin menggunakan pendekatan itu pada konteks perusahaan. Kalau Kahneman Tversky itu kan banyak memakai itu pada konteks investor secara individu. Investor secara individu. Saran saya Anda perlu membaca artikel yang prospek teorinya Kahneman Tversky tahun 79. Nyarinya gampang. Jadi di situ nanti Anda bisa menemukan banyak eksperimen dilakukan gitu ya, terkait dengan pilihan-pilihan itu. Di eksperimen itu Kahneman dan Tversky meminta respondennya untuk memilih, pilih A atau pilih B. A itu kondisinya begini, B kondisinya begitu. Itu banyak sekali eksperimen yang dilakukan, pilihan-pilihannya macam-macam gitu, sehingga kemudian dia menyimpulkan bahwa ini ada value function yang sifatnya S-shape gitu. Bentuknya S gitu kan ya. Ini di sini nih. Di mana value function itu konkav untuk gain dan convex untuk losses, steeper untuk losses daripada untuk gain. Value functionnya sendiri, saya ada sih, coba saya buka ya. Sebentar. Kahneman Tversky-nya ini. Nah, ini dia. Ini kan? Value function-nya seperti ini. Jadi kalau penelitian-penelitian sebelumnya itu mereka lebih suka menggunakan ukuran-ukuran yang merupakan ukuran akhir gitu. Nah, kalau yang di prospek teori itu pilihannya adalah terkait prospek tertentu gitu ya, prospek tertentu di mana itu merupakan ukuran yang didasarkan pada reference point. Reference point. Titik reference itu bisa dibilang sebagai titik target itu. Jadi kondisinya yang dipilih itu seberapa jauh dia terdeviasi dari reference point-nya, terdeviasinya di atas atau di bawah, gain atau losses itu. Nah, pilihannya prospek-prospeknya itu seperti itu, Ini S-shape-nya begini, konkav untuk gain, convex untuk losses, kemudian lossesnya itu steeper, lebih curam gitu, lebih curam. Oke, gambarnya seperti ini. Nanti Anda perlu membaca yang artikelnya Kahneman Tversky yang asli, yang asli karena kemudian terus akhirnya banyak penulis yang memakai teori-teori itu untuk menjelaskan behavioral finance gitu ya. Prospek teori itu merupakan seminal papernya
Oke, kita balik ke yang kita bahas hari ini. Nah, latar belakangnya seperti itu. Latar belakangnya seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat judulnya kan Prospect Theory and Risk Seeking Behavior by Trouble Firm. Kenapa Trouble Firm? Kenapa yang ditekankan di penelitian ini adalah trouble firm? Kenapa bukan penelitian secara keseluruhan? Ini perlu juga dijawab. Ini perlu juga dijawab. Kenapa? Ervina, Siti, dan Atija mungkin bisa menjawab. Masih ngantuk ya habis itu ya? Habis apa? Habis sahur. Ada yang mau jawab? Kenapa sih risk seeking behavior-nya itu pada trouble firm? Nggak ada yang mau jawab. Penjelasannya ada di bagian literatur review-nya. Oke, jadi ketika kita bicara risk seeking behavior kalau biasanya manajer itu kan akan cenderung risk averse gitu ya, risk averse gitu. Nah, kalau kita menggunakan prospek teori untuk perusahaan-perusahaan yang memang performance-nya itu di atas average industry, itu mereka akan berperilaku risk averse, menghindari resiko. Tapi ketika kinerja perusahaannya itu ada di bawah rata-rata industri, artinya kan itu perusahaan kan performanya jelek gitu kan ya. Trouble firm itu kan ya. Perusahaan-perusahaan yang performanya jelek gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu manajernya itu lebih cenderung risk seeking. Memang dia toleransi terhadap resiko. Sehingga harapannya apa? Harapannya mereka bisa merubah performanya tadi dari di bawah rata-rata kemudian menjadi di atas rata-rata gitu, dengan melakukan risk seeking behavior tadi. Seperti itu. Di bagian ini dijelaskan begitu. Kemudian high performing firm-nya, ini lower performing firm-nya. Nanti ada baca di bagian itu. Oke, sebelum kita elaborasi itu lebih jauh, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah supaya flow-nya enak Anda ikuti. Hipotesisnya apa? Hipotesis dari penelitian ini apa? Ervina? Iya, Bu, izin menjawab. Oke. Hipotesis penelitian utama adalah bahwa pengambil keputusan di perusahaan yang mencapai tingkat pengembalian di atas atau di bawah tingkat referensi mereka akan menunjukkan penghindaran resiko atau mencari resiko yang direfleksikan oleh hubungan positif atau negatif antara resiko dan laba. Oke, itu hipotesisnya ya. Kenapa sampai hipotesisnya turun seperti itu bisa dijelaskan nggak, Ervina? Kenapa sampai penulis bisa menghipotesiskan begitu? Kan biasanya kan pertanyaannya akan begitu. Membangun hipotesisnya gimana? Gitu pertanyaan. Bisa nggak jelaskan? Itu kembali ke sini tadi, Ervina.
Jadi menurut penjelasan prospek teori, dia mendekati perilaku manajer tadi dengan prospek teori gitu kan ya. Tadi sudah kita bilang. Menurut penjelasan prospek teori, yang pertama ini, perusahaan itu memiliki target performance. Biasanya mereka akan menghubungkan target performance-nya itu dengan kinerja industrinya, rata-rata industri. Gitu kan ya. Kemudian setelah mereka punya target, perusahaan itu kan akan menghadapi a pool of project, sejumlah proyek gitu. Sejumlah proyek yang bisa dipilih. Nah, perusahaan akan mengevaluasi proyek itu berdasarkan expected risk and return dari masing-masing proyek tadi. Kemudian mereka juga akan mengevaluasi resiko dan return yang dihadapi perusahaan secara keseluruhan. Proyek itu kan hanya sebagian dari keseluruhan overall position-nya, posisi keseluruhan perusahaan. Kalau kita punya satu proyek itu hanya sebagian. Nah, untuk memilih proyek itu mereka akan mengevaluasi masing-masing proyek tadi, expected return-nya dan resiko yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan tadi. Kemudian, menurut prospek teori, perusahaan yang ada di atas rata-rata industri itu kan akan risk averse. Mereka hanya akan mengambil proyek yang memang bisa meningkatkan aliran income mereka. Gitu. Kalau proyek-proyek tersebut resikonya terlalu besar, mereka akan lepas. Karena akan merusak kinerjanya yang sudah bagus sekarang. Itu untuk yang perusahaan yang punya kinerja di atas rata-rata. Oke. Sehingga high performing firm hanya akan mengambil proyek yang memang menjanjikan high return. Kemudian gimana dengan yang low performing firm-nya? Low performing firm itu akan berusaha untuk meningkatkan variance return-nya. Variance return-nya selebar mungkin dengan harapan mereka akan bisa meningkatkan trade-off gitu, trade-off antara resiko dan return tadi, sehingga pilihan mereka terhadap proyek-proyek yang mempunyai varians tinggi itu akan meningkatkan probabilitas untuk mencapai performa di atas target. Kalau tadi mereka bisa keluar dari performa buruk mereka. Karena kan kalau varians proyeknya itu besar, ada kemungkinan memang resiko yang dihadapi besar, tetapi return-nya kan juga bisa besar di sana. Return-nya juga bisa besar. Walaupun bisa juga gambling itu gagal juga itu kan, gagal juga bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itulah kenapa kemudian berdasarkan prospek teori yang low performing firm tadi perilakunya malah risk seeking, berani mengambil risiko. Oke, itu adalah
bagaimana penelitian ini mengembangkan hipotesisnya seperti itu. Kalau kita lihat literatur reviewnya, sebetulnya penjelasan kenapa ada hubungan negatif antara return dengan resiko itu bisa didekati dengan dua penjelasan gitu kan ya. Penjelasan yang pertama itu ada di bagian, sebentar saya tunjukkan, ada di bagian ini. Ini penjelasan yang pertama. Ini penjelasan menurut Bowman gitu ya. Yang pertama, bahwa good for manager itu mungkin akan mencapai higher return dengan lower risk simultaneously. Jadi kalau memang manajer-manajer itu memang mereka bagus, manajer-manajer yang bagus, mereka akan bisa mencapai return yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah, sehingga hubungannya bisa negatif. Itu karena kemampuan, kapabilitas manajernya, kapabilitas manajernya. Tapi ada penjelasan kedua dari Bowman. Ini. Manajer itu mempunyai attitude toward risk yang ganda gitu. Ganda gitu. Nah, ini berdasarkan dari prospek teorinya Kahneman. Gandanya seperti apa? Ketika mereka ada di domain gain, mereka akan risk averse, tapi ketika ada di domain losses, mereka akan risk seeker. Jadi attitude-nya bisa seperti itu. Itu penjelasan menurut prospek teori. Nah, penelitian yang sedang kita diskusikan ini mengambil pendekatan yang kedua, bukan penjelasan yang pertama. Oke. Itu hipotesisnya dan penjelasannya bagaimana hipotesis itu turun. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya kan adalah, bagaimana menentukan reference point-nya? Karena reference point ini penting untuk kita bisa mengidentifikasi apakah perusahaan ada di domain gain atau losses gitu. Perusahaan akan high performing atau low performing gitu kan ya. Nah, gimana? Apa yang dipakai untuk ukuran reference point-nya? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan, Siti. Sebagian besar peneliti yang meneliti asosiasi pengambilan resiko di bawah PT menggunakan asumsi titik referensi bisa diukur dengan media industri atau rata-rata pengambilan. Oke, terus penelitian ini pakai apa? Menggunakan media industri atau rata pengambilan yang dipengaruhi oleh titik aspirasi pembuatan keputusan. Apa itu maksudnya? Aspirasi pembuatan keputusan. Aspirasi pembuatan. Lokasi titik referensi dan konsekuensi pengodaan hasil sebagai keuntungan atau kerugian. Apa maksudnya? Kalau kalian baca jurnal begini, diusahakan, kalau saya dulu waktu sekolah gitu ya, saya membuat sesuatu yang complicated itu menjadi simple. Kalau saya sudah bisa menyederhanakan itu, artinya saya paham. Gitu. Kadang-kadang kan saya baca jurnal ini saja gitu ya, banyak hal yang kok complicated banget begini gitu. Tapi kalau saya sudah bisa memahami itu secara sederhana, saya baru paham.
Artinya jangan tergantung pada bahasa-bahasa terjemahan, itu pasti. Ungkapkan dengan kata-katamu sendiri. Itu akan lebih membantu. Nah, terkait dengan reference point-nya, ya, penelitian ini menggunakan reference point itu median industri. Jadi median, bukan min yang dipakai. Bukan min yang dipakai, tapi median. Kenapa begitu? Karena mengikuti penelitian-penelitian yang sudah-sudah. Cuman menurut peneliti ini, menurut Kliger dan Sur itu ya, penelitian-penelitian terdahulu itu mempunyai kelemahan. Saya tunjukkan kelemahannya. Ini salah satunya. Vast majority of the cited above studies have measured the industry median of return by calculating the measure over the time period under study. Jadi dihitungnya itu ya sepanjang periode waktu penelitian. Nah, di sini dikatakan this approach is appropriate. However, only if the expected return is constant over period. Kalau expected return-nya konstan sepanjang periode penelitian, pendekatan ini tepat. Sayangnya kan tidak begitu, gitu kan ya. Sayangnya kan tidak begitu. Expected return itu berfluktuasi sepanjang waktu, gitu kan ya. Sehingga pendekatan yang menghitung median industri itu sama sepanjang masa studi, sepanjang masa penelitian, itu tidak cocok. Itu kelemahan yang pertama. Another shortcoming-nya, kelemahan yang berikutnya adalah ini. This approach is the latent assumption that firm knows the current industry performance, although it is fully revealed only in the subsequent period. Jadi pendekatan ini punya asumsi bahwa perusahaan itu mengetahui performa industrinya pada titik T. Meskipun itu nanti dipakai untuk subsequent period-nya. Jadi kan titik T tapi dipakai untuk table 1 gitu maksudnya begitu. Sehingga ini dengan kata lain there is an implicit assumption that firm base their future risk attitude on target level before it realize. Jadi perusahaan itu mendasarkan resiko behavior mereka terkait attitude di masa depan itu berdasarkan target leverage yang belum target level yang belum terrealisasi karena tadi T dan T+1 tadi. Sehingga ini kelemahan penggunaan median industri yang digunakan di penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga untuk mengatasi kelemahan tersebut, penelitian yang ini melakukan metode pengukuran mediannya secara berbeda, yaitu mereka mengukurnya secara per tahun, secara terpisah per tahun diukur, sehingga memungkinkan bahwa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, median industrinya berubah-ubah, time varian, berubah-ubah sesuai dengan waktunya. Mereka melakukannya begitu.
Oke, itu adalah ukuran untuk reference point-nya. Oke, kemudian resikonya ngukurnya gimana? Karena kan kita artinya kan kita punya dua variabel ya, resiko dan risk gitu kan ya. Resiko dan return. Kemudian ngukur resikonya gimana? Kalau tadi reference point-nya sudah ditetapkan, ngukur resikonya gimana? Susah ya, susah dipahami ya. Ini di sini. Level resiko perusahaan itu diukur sebagai distance between, jarak antara its realized return dengan industry median return. Jadi tadi reference point-nya itu kan median industri gitu kan ya. Itu dipakai sebagai patokan. Sebagai patokan sejauh mana realized return perusahaan itu terdeviasi dari reference point tadi. Gitu. Itu yang disebut sebagai resiko. Deviasi dari titik target. Deviasi dari titik target. Itu ngukur resikonya. Kemudian ini hipotesisnya, tadi sudah dijelaskan hipotesisnya apa. Kemudian cara pengujiannya seperti apa? Pengujiannya seperti apa? Nabila, Ervina, Siti, dan Atika, bisa dijelaskan pengujian hipotesisnya? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Nabila. Untuk menentukan apakah perusahaan mencapai return yang berada di atas atau di bawah tingkat referensi, peneliti mengestimasi dengan metode ordinary least squares dengan 3 konfigurasi. Yang pertama ada regresi gabungan, yang kedua ada regresi terpisah untuk 15 industri terbesar diukur dengan jumlah observasi tahun perusahaan, dan yang ketiga memisahkan regresi lintas bagian tahunan untuk setiap tahun 1988 sampai 2001, yaitu 14 regresi. Oke, jadi ada beberapa regresi yang dilakukan, gitu kan ya. Ini deskriptif statistiknya, by industri, berdasarkan industrinya. Ada 41 industri. Nanti Anda lihat satu-satu secara detail ya. Kemudian ini deskriptif statistik buyer, berdasarkan tahun. Dari 87 sampai 2001 itu berarti ada berapa? 14 tahun ya. 14 tahun kalau saya nggak salah menghitung. Nanti dihitung lagi. Udah 14 tahun berdasarkan tahun. Oke. Kemudian tadi disebutkan bahwa pengujiannya, kemudian ini success rate-nya. Success rate-nya itu ditampilkan juga di gambar ini, gambar 1. Firm rate of success distribution. Cara peneliti untuk memilih bahwa perusahaan itu masuk di kelompok ini yang sukses gitu adalah dengan jumlah berapa kali ROE-nya itu ada di atas industri media. Ada di mana coba? Firm rate success.
We define a firm rate of success when the number of time its ROE was above the industry median divided by the number of year of the firm's ROE was reported. Jadi ini cara untuk memasukkan perusahaan itu ada di kelompok yang sukses atau tidak, itu begitu. Oke. Kemudian sebelum masuk ke pengujiannya, ini nanti adalah pengambilan kesimpulannya. The sign of beta should be negative. Ya, jadi betanya nanti ini yang harus negatif. Kalau betanya negatif itu ada hubungan negatif antara gain dan resiko, itu kan ya, hubungannya negatif. Ini modelnya, equation-nya. Equation-nya, kemudian nanti juga ada ditambahkan beberapa kontrol variabel. Pengujiannya dilakukan tiga macam pengujian. Pool regression, kemudian spirit regression for 15 industry, kemudian spirit annual cross-sectional regression for each year. Jadi yang untuk cross-sectional regression untuk masing-masing tahun itu nanti ada 14 regresi. Kemudian yang regresi berdasarkan industri itu nanti ada 15 regresi. Kemudian yang satu ini pool, semua di pool. Jadikan satu. Pool regression itu berbeda dengan panel regression. Kalau pool dan panel itu memang sama-sama mengkombinasikan time series dengan cross-sectional data. Tapi perlakuannya beda. Kalau yang pool itu ya sudah, datanya cuma dikombinasikan pool cross-section dengan time series, kemudian diregress secara ordinary least square. Kalau yang panel data analysis itu kan ada memperhitungkan efek waktu dan efek perusahaan itu. Sehingga nanti kemudian bisa saja kita memakai firm effect model atau random effect model. Nanti lebih jauh Anda akan pelajari panel data analysis nanti. Biasanya nanti lab management akan mengundang pembicara yang khusus untuk membicarakan panel data analysis. Karena kalau yang di keuangan Anda akan banyak pakai itu. Oke. Kalau yang di penelitian ini dia pakai pool regression. Jadi kalau di pilihan panel data analysis itu ada common effect model. Nah, ini pakai yang common effect model. Kemudian memasukkan juga kontrol variabel. Oke. Sebelum kita lihat satu-satu, hasilnya gimana? Hasil yang berhasil Anda baca gimana hasilnya? Atika ada nggak? Belum kedengaran suaranya. Izin menjawab, Bu. Iya, Atika. Dari analisis regresi gabungan, nilai betanya itu negatif dan signifikan. Sehingga dari itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian utama ini terbukti. Semua ya, di semua model ya. Betanya negatif semua ya. Oke. Hampir di semua model itu betanya ditemukan negatif. Yang ini adalah hasil untuk pool regression analysis. Yang penting kan, sebetulnya di penelitian ini yang penting kan kita cuma melihat beta ini. Kalau betanya negatif, tadi kan yang sudah saya highlight tadi, betanya itu diharapkan negatif. Karena kita sedang ingin membuktikan hubungan negatif antara resiko dengan return. Nih. Di pool regression itu untuk model 1, 2, 3, 4 itu negatif semua.
Model 1 itu tidak memasukkan kontrol variabel, industry control sama time control nggak masuk. Model 2 ada industry control, model 3 time control, yang model 4 kedua-duanya dimasukkan. Nah, hasilnya semua negatif. Kemudian yang ini untuk industri. Risk Return Association for Industry Regression Analysis. Ada 15 industri, ini betanya. Hampir semua negatif kecuali di sini. Di industri 4813. Dia positif. Cuman kalau saya membaca uraiannya yang positif ini tidak diuraikan. Kenapa? Jadi mereka penulis menyoroti bahwa hampir semua secara keseluruhan itu semua negatif, yang positif ini tidak disorot. Oke. Kemudian yang ini berdasarkan annual cross sectional. Kalau yang ini industri kan satu-satu semua ya, dijelaskan satu-satu, ditampilkan angkanya satu-satu. Kalau yang ini, kalau Anda bingung membaca yang ini adalah rata-ratanya. Rata-ratanya standar deviasi minimum maksimum. Jadi kan sebetulnya untuk yang tabel 6 itu harusnya ada data masing-masing tahun dijerentek kayak gini ya, tapi ini enggak. Dia memilih untuk menampilkan deskriptif statistiknya dari ukuran regresi yang berdasarkan tahun. Sementara yang industri menampilkannya satu-satu. Kalau yang ini cuman statistik deskriptifnya, mean, standard deviation, minimum, maksimum, kemudian perbandingan dengan pool regression. Di sini juga rata-ratanya betanya negatif. Tapi kita nggak bisa lihat beta dari tahun ke tahun, itu nggak ditampilkan datanya. Filtered sample. Kemudian mereka juga melakukan robustness test itu ini. Sampelnya difilter. Cara filternya adalah yang masuk ke dalam sampel itu hanya perusahaan-perusahaan dengan success rate between 20% dan 80%. Sehingga di robustness test itu didapat 1.321 perusahaan. Kalau yang tadi keseluruhannya berapa perusahaan? Keseluruhan sampel berapa perusahaan? Nabila? Ada nggak? Ketemu nggak? Harusnya ada ya. Cuman kok saya tidak menemukan, saya tidak menandai. Nanti dicari ya. Di sampel aslinya yang bukan pengujian yang robustness tadi berapa perusahaan, pasti ada di situ. Oke. Ini robustness dilakukan. Ini hasilnya untuk filter sampel, betanya tetap negatif semua. Ini filter sampel untuk regresi berdasar industri. Negatif semua kecuali tetap yang tadi. Industri 4813 SIC-nya. Ini juga sama. Betanya tetap negatif. Empasisnya kita cuma melihat itu saja kan ya. Angka-angka yang lain
Kalau pengen lihat secara detail nanti dilihat. Oke. Jadi seperti itu. Kesimpulannya adalah bahwa penelitian ini memang berhasil menemukan hubungan negatif antara resiko dan return sebagaimana dihipotesiskan, yang mereka hipotesiskan. Oke, itu adalah prospek teori dan risk-seeking behavior by trouble fund. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita langsung ke jurnal yang kedua ya. Socially responsible investor and the disposition effect. Ditulis oleh Duren dan Galema pada tahun 2017. Yang bertugas menjelaskan adalah Siti Muhimatul Aliyah, Sakiatul Amalia, David, dan Lukman. Oke. Isunya apa penelitian ini? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan. Isu dari artikel yang kami review ini adalah interaksi antara investor yang bertanggung jawab secara sosial dengan efek disposisi, di mana efek disposisi ini adalah kecenderungan untuk menahan saham yang rugi terlalu lama dan lalu menjual saham yang menang terlalu dini. Oke. Jadi ingin meneliti hubungan antara socially responsible investor dengan disposition effect. Sehingga sebetulnya ada dua term yang harus kita buat menjadi clear dulu. Yang pertama, socially responsible investor. Apakah itu? Apakah socially responsible investor dulu? Izin menjawab, Bu. Oke, Sakiatul silakan. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau SRI adalah strategi investasi yang mempertimbangkan atribut SRI selain resiko dan pengembalian untuk investasi tertentu. Maksudnya apa itu? Selain pertimbangan risiko pengembalian, preferensi sosial cenderung menjelaskan mengapa investor berinvestasi secara bertanggung jawab. Artinya investor yang bertanggung jawab secara sosial memperoleh utilitas atau manfaat jika menggunakan atribut tanggung jawab sosial dalam berinvestasi. Ketika investor secara rasional menyimpang dari mengoptimalkan utilitas mereka hanya berdasarkan resiko dan pengembalian, hasil equilibrium akan menyimpang dari CAPM, bahkan tanpa mempertimbangkan bias perilakunya. Dalam makalah ini, preferensi sosial untuk investasi membuat investor menahan saham yang rugi lebih lama dan menjual saham yang menang lebih awal. Artinya, peneliti berharap investor yang bertanggung jawab secara sosial akan menunjukkan efek disposisi yang lebih besar daripada investor konvensional. Oke. Kita kembali dulu ke term socially responsible investor. Socially responsible investment. Kalau biasanya investasi, orang yang berinvestasi itu pertimbangannya hanya semata-mata return dan resiko tentu saja. Itu kan. Nah, socially responsible investor itu tidak hanya mempertimbangkan itu. Ada tanggung jawab sosial yang mereka pertimbangkan ketika mereka memilih saham-saham, obligasi di mana mereka akan berinvestasi. Nah, biasanya orang-orang yang socially responsible gitu, mereka akan menghindari industri-industri yang punya dampak buruk atau dampak negatif pada lingkungan dan pada manusia. Kalau kita mau menyebutkan industri-industri mana sih yang punya dampak buruk terhadap lingkungan dan manusia, misalnya alkohol, misalnya industri rokok, tembakau, gitu ya. Kemudian industri senjata, gitu kan? Hal-hal yang seperti itu menjadi pertimbangan mereka. Walaupun kalau dikejar lebih jauh gitu, kan tidak selalu begitu. Iya, tapi orang-orang yang socially responsible tadi mempertimbangkan bahwa alkohol itu bisa merusak orang-orang.
merusak manusia. Ya. Kemudian kalau yang kesini-sini gitu ya, makin kesini itu industri-industri yang akan dipilih oleh investor model begini itu yang mendukung kelestarian lingkungan. Ya. Karena kan kemudian kemarin-kemarin itu kan isu-isu pemanasan global dan sebagainya itu kan mencuat itu. Sehingga kemudian pilihan industrinya adalah industri yang mendukung kelestarian lingkungan, green industry. Kayak gitu. Kemudian industri-industri yang memang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, kesejahteraan sosial, industri-industri begitu yang akan mereka pilih. Kalau investor itu socially responsible. Nah, catatannya tadi bahwa investor model begini itu tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial, resiko dan return tadi pertimbangannya, tapi ada faktor lain yang dipertimbangkan. Sehingga kemudian peneliti itu ingin menguji efek tadi orang-orang yang socially responsible tadi terhadap disposition effect. Disposition effect sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa disposition effect itu kecenderungan orang untuk menghold saham yang performanya jelek, tapi untuk saham-saham yang kinerjanya bagus malah cepat dijual. Itu. Kemudian kalau penjelasan untuk disposition effect-nya sendiri, Anda menemukan ada kecenderungan terlalu lama saham yang kinerjanya buruk tapi menjual terlalu cepat saham yang kinerjanya bagus. Apa alasan dibalik disposition effect ini? Ada yang bisa menjelaskan? Bu, boleh menjawab? Iya, silahkan Lukman. Izin menjawab. Ya. Jadi itu kan termasuk hipotesis satu ya. Ini bahwa perilaku perdagangan investor yang bertanggung jawab secara sosial atau social responsible berbeda dengan investor konvensional gitu. Saham yang bertanggung jawab secara sosial dapat berbeda dari saham konvensional sehingga investor yang memperdagangkan saham ini cenderung menampilkan efek disposisi. Misalnya, jika saham bertanggung jawab secara sosial lebih tunduk pada pengembalian. Pada saham konvensional, investor yang memiliki lebih banyak saham ini memungkinkan besar akan menunjukkan efek disposisi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kepemilikan saham investor individu untuk menilai sejauh mana portofolio masing-masing investor berisi saham yang bertanggung jawab secara sosial atau social responsible untuk berhipotesis. Oke, so the poinnya adalah jadi apa ya? Benar-benar, Bu. Si investor jadi ada keuntungan dalam menahan saham yang social responsible itu, yaitu ini mana ya? mana coba? Jadi kepercayaan investor pada pengembalian rata. Jadi gini Bu, ada penjelasan lain. Investor mungkin percaya saham yang mengalami kemenangan baru-baru ini cenderung jatuh dan saham yang mengalami kerugian baru-baru cenderung rebound. Maksudnya tuh yang saham yang berdasarkan social responsible itu hari-hari ini tuh cenderung tuh kayak menang daripada saham yang tidak mempertimbangkan social responsible gitu Bu. Investor bisa percaya saham yang bertanggung jawab secara sosial lebih kuat dan oleh karena itu lebih mungkin dibandingkan saham konvensional untuk menampilkan referensi yang berarti. Gitu Bu. Oke. Jadi kalau Lukman tadi menjelaskan bahwa saham-saham yang kinerjanya buruk, loser, itu kemudian jadi winner jadi loser, itu argumen
argumentasinya berdasarkan mean reversion, membalikan dia. Argumentasi itu ada, tapi bukan itu yang dipakai. Bukan itu yang dipakai. Kalau yang di sini itu pakainya bahwa sebenarnya sama sih dengan yang sebelumnya tadi. Mereka pakai pendekatannya prospek teori juga sebetulnya. Kemudian lebih jauh, kenapa kemudian dihubungkan dengan yang socially responsible, bertanggung jawab secara sosial. Orang-orang yang socially responsible itu hold saham-saham loser terlalu lama, itu karena mereka tadi tidak mengejar keuntungan finansial semata-mata. Sehingga kerugian yang timbul dari memegang saham-saham loser yang terlalu lama itu dikompensasi oleh hal lain, yaitu faktor tanggung jawab sosialnya tadi. Tanggung jawab sosialnya. Sebetulnya, gimana Lukman? Ini Bu, ada lagi ya Bu. Ini kan itu dalam menerapkan teori prospek dalam berinvestasi, harga beli satu saham dipandang sebagai titik acuan berhadapan dengan evaluasi keuntungan dan kerugian. Kenaikan harga menyeratkan investor berada dalam domain keuntungan di mana mereka menghindari resiko dan oleh karena itu relatif tidak sensitif terhadap keuntungan lebih lanjut, membuat mereka lebih bersedia untuk menjual lebih awal, berada dalam domain kerugian, di mana mereka mencari risiko dan oleh karena itu relatif tidak sensitif terhadap kerugian lebih lanjut, membuat mereka lebih bersedia untuk memegang saham tersebut. Gitu Bu. Oke, jadi itu kan penjelasan dari yang S-shape tadi kan ya. Saya share aja ya itunya. Itu ada di bagian 2.2. Nah, di sini ya Lukman ya. Disposition effect and social responsible investment. Jadi tadi ada dua penjelasan seperti saya bilang. Yang pertama adalah mean reversal, pembalikan di mana loser jadi winner, winner jadi loser. Ada penjelasan itu, iya memang. Tapi yang menjadi fokus penelitian ini itu dia tetap ke S-shape tadi, S-shape dari prospek teori, S-shape value function. Berdasarkan bentuk value function yang S-shape ini, kok kuningku nggak keluar ya? Kemudian tadi penjelasan dari Lukman tadi bahwa ketika sahamnya itu turun, naik dulu ya, price in apa yang di mereka akan memegang saham terlalu lama. Itu alasan penjelasannya begitu. Kemudian lebih lanjut, karena kan kita menghubungkan dengan yang socially responsible investor gitu ya. Ini kelanjutannya. Untuk
untuk investor-investor yang socially responsible, mungkin saja mereka akan bersedia untuk hold saham LOSIS tadi lebih lama itu karena disutility yang mereka dapat itu dikompensasi oleh utility yang digerakkan oleh investing responsible. Berinvestasi secara bertanggung jawab. Jadi kembali ke titik awal tadi bahwa tujuan mereka itu tidak cuma sekedar uang, financial saja, tapi ada hal lain yang mereka kejar, yaitu tanggung jawab sosial. Sehingga kerugian akibat mereka memegang saham loser terlalu lama itu dikompensasi oleh tanggung jawab sosial yang bisa mereka rasakan. Ini bagaimana penulis menjelaskan hubungan antara disposition effect dengan sosial. Kemudian sebelum masuk ke hipotesis, kontribusinya apa sih penelitian ini? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. David ya, Pak? Iya. David ya. Silahkan, David. Penelitian ini memberikan 2 kontribusi. Yang pertama, menambahkan literatur efek disposisi yang baru-baru ini mulai berfokus pada dimensi psikologis dan sosial dari perilaku perdagangan investor. Yang kedua, penelitian ini menambahkan literatur tentang investasi yang bertanggung jawab secara sosial dengan menunjukkan bahwa selain mengubah perilaku investasi, berinvestasi secara bertanggung jawab secara sosial juga bias pola perdagangan individu. Kalau kamu katakan dengan kalimatmu sendiri gimana, David? Yang pertama, penelitian ini menambah kontribusi pada literatur efek disposisi yang menunjukkan interaksi antara sosial dan psikologi investor. Yang kedua, menambah literatur investasi yang bertanggung jawab secara sosial yang menunjukkan pengaruh pada keputusan investasi. Oke. Jadi ada dua kontribusi gitu ya. Kontribusi yang pertama adalah kontribusi pada disposition effect, teori disposition effect gitu kan ya. Yang kedua, kontribusinya pada social responsible tadi. Teori-teori social responsible investment gitu kan ya. Jadi ada dua itu. Kemudian sebetulnya kalau di sini, kalau yang selama ini kontribusi terkait dengan disposition effect itu kan fokus pada individual investor dan investor psychology. Kalau yang penelitian ini
penelitian ini kan lebih jauh dari itu. Apa yang ingin mereka berikan? Sebenarnya pertanyaannya kan itu. Ada yang bisa jawab? Bu, mungkin ini menjawab, Bu. Silakan. Sedikit memperbaiki kata-katanya David itu, Bu. Penelitian ini atau si peneliti ingin berkontribusi pada literatur efek disposisi dan literatur investasi yang bertanggung jawab secara sosial. Literatur efek disposisi menunjukkan bahwa efek disposisi bervariasi antar investor berdasarkan interaksi sosial mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek disposisi juga bervariasi antar investor berdasarkan preferensi sosial mereka, si peneliti itu, untuk investasi tertentu. Literatur investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau social responsible menunjukkan preferensi sosial memengaruhi suatu keputusan investasi. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain keputusan investasi, pilihan untuk investasi yang bertanggung jawab secara sosial juga akan memengaruhi perilaku perdagangan. Itu, Bu. Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi kontribusinya itu kedua hal itu tadi. Kemudian kalau kita lihat ada social interaction. Social interaction yang menjadi hal penting untuk disposition effect. Berdasarkan dua hal tadi, disposition effect dan socially responsible investment, kemudian kita lihat bahwa ada interaksi sosial yang sebetulnya bisa juga menjadi penjelas dari disposition effect tadi. Kontribusinya sebetulnya di situ. Oke. Kemudian hipotesisnya. Apa hipotesis dari penelitian ini? Izin menjawab, Bu. Silahkan, Sakia. Penelitian artikel ini adalah untuk menemukan efek disposisi yang berbeda antara investor yang social responsible dan investor konvensional, di mana hipotesis nolnya adalah tidak ada efek diferensial antara investor yang social responsible dan investor konvensional. Dan alternatifnya yaitu investor yang social responsible menampilkan efek disposisi yang berbeda dari investor konvensional, dengan asumsi bahwa investor dengan social responsible akan memperoleh utilitas dibandingkan dengan investor konvensional. Selain asumsi tersebut, literatur lain menyatakan bahwa investor dengan social responsible mungkin juga memiliki efek disposisi jika lebih cenderung mengharapkan pengembalian lebih rentan terhadap disonansi kognitif dan bias psikologis lain yang terkait dengan perdagangan yang kurang rasional dan kurang lebih tepat terhadap teman sebaya dan lingkungan sosial dibandingkan dengan investor konvensional. Maka peneliti berhipotesis untuk H1 yaitu investor yang social responsible menunjukkan efek disposisi yang lebih besar daripada investor konvensional. Ini berarti investor yang memperdagangkan saham. Artinya saham dengan social responsible lebih memperhatikan pengembalian, maka investor yang memiliki banyak saham kemungkinan besar akan menunjukkan efek disposisi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan kepemilikan saham investor individu untuk menilai sejauh mana atau berapa persen portofolio masing-masing investor berisi saham yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan pernyataan tersebut, peneliti berhipotesis untuk H2 bahwa investor menunjukkan efek disposisi yang lebih besar ketika persentase yang lebih besar dari portofolio mereka dialokasikan ke saham yang social responsible. Oke. Hilang suaranya? Sudah? Oke, hipotesis pertama, simple. Social responsible investor display a greater disposition effect than conventional investor. Hipotesisnya begitu.
Jadi dihipotesiskan bahwa investor-investor yang socially responsible itu akan menunjukkan disposition effect yang lebih besar daripada investor konvensional. Investor konvensional itu artinya yang tidak mempertimbangkan tanggung jawab sosial. The main argument yang digunakan untuk mendukung itu adalah ini. Trading behavior antara social responsible investor dengan konvensional investor itu berbeda. Apa yang membedakan? Virtue. Kebajikan. Virtue kan itu kan. Kebajikan. Tanggung jawab sosial tadi. Karena ada tanggung jawab sosial di sana. Sehingga memang investor-investor yang punya socially responsible besar itu hanya akan berinvestasi pada social responsible stock berdasarkan alasan bahwa mereka harus mengambil tanggung jawab gitu kan ya, untuk secara sosial, untuk melakukan banyak kebajikan. Alasannya ini main argumentnya. Sehingga kemudian dihipotesiskan disposition effect-nya akan lebih besar. Walaupun sahamnya dalam kondisi rugi sekalipun, karena ada tanggung jawab sosial tadi, mereka akan hold itu lebih panjang. Kemudian hipotesis yang kedua, investor display a greater disposition effect when a larger percentage of their portfolio is allocated to social responsible stock. Jadi investor yang mempunyai persentase portofolio lebih besar pada saham-saham yang socially responsible yang mereka pilih itu akan menunjukkan disposition effect yang lebih besar. Ini nanti pengujiannya itu akan memakai persentase-persentase tadi. Persentase berapa banyak saham yang socially responsible yang mereka hold. Gitu. Pengujiannya akan begitu. Oke. Kemudian ini data and metodologinya. Bisa dijelaskan? Datanya apa saja sih yang dibutuhkan di penelitian ini? Gimana? Jadi yang pertama kan harus didefinisikan dulu. Disposition effect itu apa? Kemudian cara mengukurnya gimana gitu kan ya. Nah, di sini ditulis disposition effect itu dihitung sebagai perbedaan antara proportion of gain realized dan proportion of losses realized. PGR dan PLR. Ini disposition effect-nya. Kemudian kan kita harus membuat lebih operasional gitu kan ya. PGR itu ngitungnya seperti apa? Ini PGR. PLR itu ngitungnya seperti apa? Ini PLR-nya. Di mana RG-nya itu adalah the number of realized gain, RL-nya adalah the number of realized losses, PG-nya adalah P per gain, dan P per losses. Apa bedanya dua itu? P per gain, P per losses, sama realized gain dan realized losses. Apa bedanya?
Ada yang mau jawab? Yang bukan presenter juga boleh jawab kok. Ini jawab, Bu. Ya, silahkan. Sakia tuh. Jika harga jual lebih tinggi dari harga beli rata-rata, penjualan didefinisikan sebagai realized gain, dan sebaliknya, maka didefinisikan sebagai realized loss. Dan untuk sisa saham di portofolio investor, harga beli rata-rata dibandingkan dengan harga tinggi dan rendah saham selama penelitian berlangsung. Jika harga beli lebih tinggi dari keduanya, maka disebut sebagai paper loss, dan sebaliknya disebut sebagai paper gain. Jadi bedanya apa? Paper dan realize. Apa bedanya? Dapat nggak poinnya apa? Kalau yang paper itu antara harga beli lebih tinggi dari harga tinggi dan rendahnya saham. Kalau realize, harga jual lebih tinggi dari harga beli rata-rata. Harga jual lebih tinggi harga beli rata-rata. Nih lihat ya. Realized gain or losses is defined as the number of winner or loser stock sold in an investor portfolio. Kata-katanya ada ini. Sold. Kemudian yang a paper gain or losses, the number of winner loser stock in a investor portfolio. Kalau yang realize itu kan sudah direalisasikan keuntungan dan kerugiannya karena sudah ada action sold ini loh. Kalau yang paper itu belum direalisasikan, ya yang ada di portofolio hitungannya dibandingkan dengan rata-ratanya tadi kan seperti itu. Jadi dia belum direalisasikan. Memang hitungannya bisa dihitung posisi kita gain atau loss, tapi keuntungan dan kerugian tadi belum direalisasikan. Bedanya cuma itu. Kemudian dua-duanya akan dipakai untuk menghitung PGR-nya sama PLR-nya untuk mendapatkan disposition effect. Gitu. Ya. Kemudian yang social responsible investor, gimana caranya? Mengidentifikasi. Oke, ya. Dikatakan investasi yang social responsible jika investor dengan social responsible 100% hanya memiliki saham yang social responsible. Jika terdapat satu atau lebih saham yang tidak social responsible dalam portofolionya, maka dapat dikatakan bahwa investor tersebut adalah investor konvensional. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasikan saham social responsible berdasarkan Global Compact Compliance Service pada sustainability untuk mengetahui saham mana yang memiliki social responsible atau tidak, yaitu dengan diberi label non-compliant jika tidak social responsible dan compliant apabila memiliki social responsible. Oke, jelas ya penjelasan dari Sakiatul ya itu tadi ya. Oke, jadi kalau investor itu 100% menginvestasikan dananya pada saham-saham yang socially responsible, itu dia masuk ke situ. Kalau ada satu atau beberapa yang saham yang tidak socially responsible, ya mereka tidak dikelompokkan dalam socially responsible investor. Kemudian cara mengidentifikasi bahwa saham itu socially responsible investment itu berdasarkan ini. The Global Compact Compliance Service by Sustainalytics. Sustainalytics, the global ini perusahaan ini adalah global leader dalam sustainability research and analysis. Jadi nanti berdasarkan kriteria yang digunakan oleh Global Compact Compliance tadi, sebuah perusahaan bisa dilabeli sebagai non-compliant sama compliant. Detailnya seperti apa itu tidak terlalu dimunculkan di situ. Ya, oke.
Itu cara untuk mengukur social responsible investor. Kemudian sampelnya gimana? Sampel peneliti menggunakan data transaksi dan posisi saham dari retail nasional yang memberi layanan penuh dan bank bisnis besar dari Belanda, yaitu dengan transaksi dan posisi saham oleh investor yang aktif yang setidaknya memiliki 10 transaksi pada tahun 2015, kecuali pada bulan Desember karena bulan tersebut ditandai dengan trending yang dikenakan oleh pajak. Kemudian untuk data transaksi berisi identifikasi catatan jual beli, termasuk tanggal trending, harga, kuantitas, identifikasi saham yang social responsible, kode ISIN, dan variabel kontrol. Kode ISIN digunakan untuk mencocokkan harga tinggi dan rendah saham. Data saham harian diperoleh dari Thomson Data Stream. Data transaksi digabungkan dengan data posisi yang terdiri dari harga rata-rata saham pada akhir bulan yang terdiri dari semua saham portofolio. Lalu ada pada artikel penelitian menggunakan batasan pada data transaksi. Antara lain data tahun 2015 bulan Januari sampai November, investor aktif dengan aset non-delegasi minimal 10 transaksi pada tahun 2015, investor dengan satu saham dalam portofolio dikecualikan. Lalu sampel akhirnya 74.653 observasi dengan 5.975 investor, di mana 1.197 diantaranya adalah investor yang social responsible, yaitu investor yang berinvestasi 100% pada saham social responsible. Oke, tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail gitu ya. Ini adalah sampel akhirnya. Oke, jadi penelitian ini dilakukan di Belanda. Datanya dari the Dutch SRI Market. Kemudian untuk mendapatkan sampel tadi ada banyak batasan-batasan purposive samplingnya, ya. Purposive samplingnya ada macam-macam, sehingga hasil akhirnya ini ada 74.653 observation on 5.974 investor, di mana 1.197 diantaranya adalah socially responsible investor. Oke. Kemudian pengujiannya ini model yang dipakai untuk pengujian. Tadi disposition effect-nya sudah kita hitung gimana caranya. SRI-nya juga kita sudah definisikan. Kemudian yang X ini adalah seperti biasa kontrol variabelnya. Kontrol variabel masuk. Sejumlah kontrol variabel dimasukkan. Kemudian kalau Anda lihat ini penelitiannya banyak dilakukan. Model-modelnya macam-macam. Modelnya macam-macam. Kemudian di sini nih ada kayaknya ada we include several portfolio and demographic control variable. Ini control variabelnya demographic. Yang dimasukkan adalah sophistication. Seberapa expert seseorang gitu kan ya, sophistication. Knowledgeable investornya, knowledgeable investor. Kenapa dimasukkan sophistication? Karena knowledge itu diduga akan mempengaruhi judgment terkait dengan reference price tadi. Kemudian
transaction. Ini juga masuk. Total number investor transaction. Kemudian ada ini juga. Age, gender, dan income. Investor karakteristik. Tabel 1, ini summary statistiknya, deskriptif statistiknya, Anda bisa lihat di situ. Kemudian ini mungkin Anda bertanya-tanya, kok ada ini? Katanya tadi social responsible investor itu kalau 100% dia berinvestasi pada saham-saham yang memang punya tanggung jawab sosial, gitu kan. Tapi kemudian untuk menguji hipotesis kedua, saham-saham seberapa prosentase investasi pada saham-saham yang punya tanggung jawab sosial tadi diukur lebih jauh prosentasenya. Karena tadi hipotesis 2 kan investor menunjukkan disposition effect lebih besar ketika prosentase portofolio mereka yang dialokasikan untuk socially responsible stock itu lebih besar. Sehingga harus dilakukan ini. Sehingga tadi definisi SRI-nya yang 100% harus ada di situ, itu kemudian dirubah untuk pengujian hipotesis kedua. Kemudian ini adalah main result-nya. Modelnya 1-7. Kalau Anda pengen lihat perbedaan model itu, ini perbedaannya cuman variabel-variabel apa yang dimasukkan dan tidak dimasukkan. Yang model 7 itu semua variabel masuk, kan ya? Oke, ini main result-nya. Kemudian ini alternatif SRI measures. Tadi SRI-nya 100%, 95%, 90%, dan seterusnya. Dilihat dampaknya apakah sama atau tidak. Kalau yang di pengujian ini, semua variabel kontrolnya masuk. Sophistication, transaction, age, gender, asset, health, ini dimasukkan semua, cuman di sini yang dirubah-rubah adalah prosentase SRI-nya. Yang ini profit disposition effect. Apakah ini? Dia bisa menjelaskan enggak? Profit disposition effect ini apa tujuannya? Kenapa harus pakai profit? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Profit disposition effect. Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih dia harus pakai profit disposition effect? Profit itu apa? Ada nggak penjelasannya? Ketemu nggak penjelasannya di sebelah mana? Table 4. Coba ya kita cari ya. Ini bisa ya. Aduh, baterai gue habis. Table 4.
This table report estimated of equation 4 where dependent variable is replaced by IDE lebih besar dari 0 dan the equation is estimated as a profit. Tapi kenapa harus di-replace? Ada nggak sih penjelasannya, ketemu nggak kalian? Bu, mungkin ini nih Bu, yang di Apa? 4.3.1 properti distribusi. Itu kan ada tabel 4, menunjukkan itu tuh hasilnya tuh kayak sama-sama tabel 2, yaitu menunjukkan kalau hipotesis 1 tuh terbukti. Kenapa harus diganti dengan profit? Di sananya tuh Ada penjelasannya nggak, Lukman? Nemu nggak kamu? nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Saya juga nyari-nyari. Kenapa sih dia harus pakai profit? Itu kan pertanyaannya itu sebetulnya. Besok kalau ketemu Pak Brantas tanyakan ya. Kan ini bagiannya Pak Brantas kan ya. Nakalan ya saya ya. Saya nyari-nyari juga nggak ketemu sih, entah saya yang kurang teliti atau gimana. Tapi kok saya nggak nemu, kenapa sih dia harus pakai profit? Logit, profit itu Anda nanti pelajari ya, statistik logit itu apa, persamaan regresi logit itu apa, profit itu apa, kan beda sama persamaan regresi yang biasa. Nanti Anda lihat deh. Dan pertanyaannya kenapa di sini dia harus pakai profit? Disposition effect-nya harus pakai profitnya. Oke, kemudian dilakukan robustness juga ya. Robustness-nya gimana melakukannya, Lukman? Pakainya kan alternative measure disposition effect. Alternative measure-nya yang dipakai apa? Ini Bu, ini kan uji ketananya kan pertama, si peneliti itu menguji apakah pencicilan dalam ukuran efek disposisi utama peneliti itu mendorong hasil penelitian tersebut. Terus kedua, peneliti itu mempertimbangkan beberapa ukuran efek disposisi alternatif. Alternatif itu seperti ini, Bu. Dari kayak seperti dalam kolom 2 itu, Bu. Itu kan ada beberapa kayak variable kontrol itu, Bu. Kan si peneliti itu menguji ketahanan pakai itu gitu, Bu. Dengan terus misalkan peneliti itu kayak menguji menambahkan variable kontrol satu persatu dan hasilnya untuk pengaruh investor social responsible terhadap disposisi itu masih tetap positif dan signifikan gitu, Bu. Itu kayak jadi hasil dari penelitian itu tuh kayak robustness gitu, Bu. Iya. Maka ini tujuannya untuk melihat apakah hasil penelitiannya robust atau tidak. Artinya kalau di model yang dipropos sebagai model awal, initial model itu ada pengaruh, kemudian kalau kita menggunakan ukuran alternatif, apakah pengaruh itu masih tetap ada gitu kan ya. Nah, pertanyaannya kan di robustness test itu ukuran yang dipakai apa? Ini kalau saya baca ini di sini. In this section we perform several robustness tests to verify our main result. Main resultnya ada di tabel 2. Robustness testnya yang dilakukan itu pertama ini. We test whether outlier in our main disposition effect measure are driving our result. Artinya kalau di main result-nya kan mereka sama sekali tidak lihat outlier. Nah, di robustness-nya mereka ingin tahu apakah hasil yang ada di main result itu digerakkan oleh outlier atau enggak. Sehingga kemudian mereka melakukan pengujian itu. Artinya di pengujian ini mereka akan membuang outlier-nya. Melakukan trimming. Nah, itu pengujian pertama. Kalau yang pengujian yang kedua, itu menggunakan beberapa alternatif ukuran disposition effect. Pengujian yang ketiga ini menggunakan propensity score matching.
propensity score matching. Oke. Yang pertama tadi adalah outlier. Ini di sini. Outliernya dibuang. Kemudian yang ini, alternative disposition effect measure. Ada 3 alternatif ukuran yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah rasio PRG to PRL. Kalau tadi kan disposition effect itu PRG minus PRL ya. Yang pertama ya, bukan rasio ya. Ya, kalau ukuran yang pertama, ukuran utama di pengujian utama tadi disposition effect itu PGR minus PLR. Nah, yang ini ukurannya adalah rasio PRG minus to PRL. Kok jadi PR ya PGR. Oke. Yang kedua ini. Ukurannya ini. RG minus PG dibagi L plus PR. Kemudian ukuran yang ketiga ini. Jadi ukuran-ukuran tadi dicari alternatifnya, kemudian pastinya mereka punya alasan kenapa ukurannya bisa seperti itu. Sayangnya di sini tidak terlalu detail dijelaskan kenapa ukurannya bisa begitu. Tidak terlalu dijelaskan apa namanya. Sebentar ya, air saya penuh sebentar. Maaf, lagi isi tandon air atas. Oke, jadi ukuran-ukuran itu yang dipakai untuk apa robustness testnya. Jadi seperti kemarin yang sudah-sudah penelitian yang sudah-sudah bahwa di penelitian-penelitian keuangan itu memang kita perlu melakukan robustness test untuk menguji apakah hasil penelitian kita itu robust. Tetap kokoh gitu ya. Kalau robust itu kan tetap kokoh ketika kita menggunakan ukuran-ukuran yang lain. Sehingga kemudian banyak peneliti harus mencari alternatif ukuran yang bisa dipakai. Ini robustness testnya alternatif ukuran, metode pun juga bisa. Metodenya, metode yang di penelitian sebelumnya kan dia pakai pool regression kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu cara untuk robustness juga sih. Gitu ya. Oke. Kemudian gimana akhirnya hasilnya secara keseluruhan? Ada yang mau jawab? Hasil penelitian ini secara keseluruhan seperti apakah? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Dari penelitian yang telah dilakukan, investor yang social responsible secara rasional menampilkan efek disposisi yang lebih besar daripada investor konvensional. Lalu, dari penelitian ini juga menemukan efek disposisi yang lebih besar ketika investor yang social responsible menginvestasikan sebuah portofolionya dalam saham yang social responsible. Lalu, presentasi portofolio yang ditanamkan pada saham-saham yang social responsible tidak berpengaruh signifikan terhadap efek disposisi investor. Dan yang terakhir dari kesimpulan penelitian ini ada menunjukkan efek disposisi
ketika investor menginvestasikan setidaknya 85% dari portofolionya pada saham yang sosial responsibel. Oke, itu hasilnya. Oke. Jadi 2 artikel sudah kita bahas. Kalau menurut Anda, kalau misalnya Anda melakukan penelitian seperti ini, model-model begini, apa kesulitannya? Apa kesulitannya? Datakah? Kalau yang prospek teori tadi kita butuh datanya adalah nggak susah ya, kalau yang prospek teori sebenarnya tidak terlalu susah karena kita cuma butuh return, kemudian kita cari rata-rata median industri untuk ukuran reference point, kemudian actual return masing-masing perusahaan, kita bisa menentukan resikonya, risknya, kemudian di regress ketemu. Selesai. Gampang loh sebetulnya ini. Pakainya return on equity. Jadi kalau Anda mau meneliti yang ini, yang model ini, prospek teori and risk seeking behavior by trouble form, saya pikir nggak terlalu susah data. Yang ini bisa dieksekusi. Kalau yang kedua, socially responsible investor, ini datanya memang rada susah karena Anda harus ngitung realized losses, paper losses, paper gain, realized gain, itu kan. Jadi data kita harus betul-betul tersedia data di sana. Mungkin datanya data harian ya, data closing price harian, atau mungkin malah intraday ya, karena bisa saja closing price, iya, kita butuh data, bisa saja data intraday. Nah itu yang mungkin agak susah gitu. Kemudian terkait dengan bagaimana kita menjudge bahwa stok itu SRI atau tidak, itu juga mungkin rada susah. Kalau di sini kan dia pakai Global Compact Compliance Service gitu ya. Memang ada perusahaan yang menyediakan instrumen untuk menilai sebuah perusahaan compliant atau tidak. Nah, kalau di tempat kita mungkin bisa pakai ke hati atau apa gitu ya. Sedikit lebih simpel sih, karena cuma kalau ke hati itu kan terkait dengan lingkungan gitu ya. Mungkin bisa pakai itu. Coba aja dipikirkan. Kalau saya sih mendorong Anda untuk melakukan penelitian-penelitian yang model-model begini, yang belum banyak. Walaupun di luaran sana mungkin sudah banyak, tapi di skripsi-skripsi kita belum banyak dilakukan. Kalau Anda mengusulkan topik-topik begini ke dosen pembimbingmu, saya kok yakin bahwa goalnya itu lebih mudah daripada kalau Anda cuma sekedar meneliti determinan nilai perusahaan, determinan struktur modal, itu kan sudah banyak banget dipakai. Karena saya selalu, kalau ke mahasiswa saya mengajukan topik-topik yang begitu, saya selalu bilang, kalian lihat dulu lah isu terbarunya di nilai perusahaan itu apa, isu terbarunya di struktur modal itu apa, jangan begitu aja terus. Kalau saya selalu bilang gitu sih. Sehingga kan itu akan membuat langkah Anda mundur lagi. Satu step mundur, karena harus cari jurnal lagi, bikin outline. Kalau sama saya kan biasanya saya minta bikin outline lagi, dan seterusnya. Kalau misalnya saya disodori topik-topik yang saya sendiri jarang membaca, jarang melakukan penelitian, itu saya pasti akan interested langsung. Oke, topiknya bagus, susun proposal, ya biasanya langsung begitu. Sehingga kalau Anda mau mendapatkan shortcut, artinya Anda cepat dari
dalam hal mengusulkan topik itu ya cari topik-topik yang model-model begini, yang belum banyak diteliti di skripsi kita. Cuman seperti saya bilang, pastikan dulu data-datanya tersedia. Kalau saya kan selalu bilang gitu, apa sulitnya kalau melakukan penelitian begini? Datanya tersedia enggak? Saya kan selalu bilang, pastikan dulu bahwa datanya ada. Karena kalau Anda tidak memastikan itu dulu, saya khawatirnya Anda sudah jalan sampai proposal di ACC, giliran mengumpulkan data nggak ada. Kan nggak bisa lanjut gitu kan ya. Jadi pastikan dulu itu datanya, ketersediaan datanya ada, data yang dibutuhkan itu apa saja, di list satu-satu. Itu penting. Melakukan perencanaan begitu penting. Ya, jadi harapannya sih cepat gitu. Karena kalau kita sekolah itu kan kita dibatasi waktu. Nggak bisa berlama-lama gitu kan. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita masih akan satu kali. Minggu depan kita jam 8 ya. Kita jam 8. Kita akan membicarakan capital structure. Dua paper terakhir sebelum Anda nanti menyusun mini riset Anda masing-masing, kelompok Anda masing-masing. Capital structure yang akan presentasi adalah kelompok 9 dan 10. Dua paper yang akan kita bahas adalah The Price of Sin, The Effect of Social Norm on Market. Yang kedua, Firm Age, Corporate Governance, and Capital Structure Choices. Dua jurnal itu. Oke, masih adakah pertanyaan? Tidak, sudah setengah 10. Jam 10 saya masih punya kelas. Sudah, tidak ada? Masih ada? Tidak ya? Oke ya. Bisa saya akhiri ya. Kita ketemu minggu depan jam 8. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau pas puasa itu kan waktu Anda kan sebetulnya malah banyak. Habis subuh bisa belajar. Daripada nggak melakukan apa-apa nanti nunggu bukanya lama gitu kan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, ya.